Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Teman-teman semuanya, hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk belajar dari putusan terpilih yang termuat di dalam majalah hukum Varia Peradilan. Hari ini saya menyampaikan satu putusan yang dimuat di majalah hukum Varia Peradilan tahun ke-9 nomor 101 Februari 1994 yang ulasannya diberi judul Pemalsuan Akta Otentik Kasus Notaris PPAT. Dari kasus posisi dapat diketahui kasus ini bermula dari seorang janda yang mempunyai 2 orang keponakan. Nah, si janda memiliki sejumlah tanah yang berada di Jalan Gunung Bulu Saraung dan Jalan Akademis Ujung Pandang. Di atas tanah itu berdiri belasan toko perdagangan yang disewakan kepada sejumlah pedagang. Salah satu keponakan itu bekerja dan makan upah pada Edi di pabrik miliknya Edi. Edi meminta kepada keponakan tersebut agar supaya tanah milik janda atau tante dari si ponakan itu dijual kepada Edi dengan alasan si ponakan adalah anak angkat dari si janda tersebut. Karena takut dipecat dari pekerjaannya, maka si keponakan menuruti kehendak dari Edi. Pada suatu hari di tahun 1980, si keponakan datang menghadap kepada seorang notaris PPAT, minta dibuatkan akta jual beli tanah atas tanah yang terletak di Jalan Gunung Bulu Saraung dan Jalan Akademis Ujung Pandang. Notaris PPAT tersebut membaca dan memeriksa semua akta-akta yang berkaitan dengan objek tanah yang akan dijual belikan. Notaris melihat bahwa tanah tersebut adalah milik dari nyonya janda yang merupakan tante si keponakan. Si keponakan menyatakan di hadapan notaris PPAT bahwa dia adalah anak angkat yang mendapat kuasa lisan dari ibu angkatnya si janda tadi untuk menjual lepas tanah-tanah tersebut kepada Edi. Notaris PPAT atas permintaan penghadap si keponakan tersebut dan berdasarkan atas keterangan penghadap tersebut, kemudian notaris membuat akta jual beli tanah tahun 1980 yang isinya bahwa si keponakan menjual tanah tersebut kepada Edi dengan harga yang telah dibayar tunai pada waktu itu 300 juta oleh Edi kepada si keponakan. Keesokan harinya, si keponakan menghadap lagi kepada notaris dan menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut ternyata harganya belum dibayar 1 sen pun oleh pembelinya, yaitu si Edi tadi. Kepada notaris tersebut, penghadap lalu minta dibuatkan akta notaris tentang masalah pembayaran tanah. Atas permintaan penghadap tersebut, maka notaris kemudian membuat akta lawan / akta pelengkap yang isinya suatu pernyataan bahwa jual beli tanah dalam akta jual beli yang telah dibuat sehari sebelumnya, harga tanahnya 300 juta belum dibayar oleh pembeli. Jual beli tanah tersebut adalah perbuatan pura-pura. Beberapa bulan kemudian, Edi datang menghadap ke notaris yang sama untuk dibuatkan berita acara penegasan bahwa harga tanah yang dijual belikan dalam akta jual beli yang sudah ditandatangani sebelumnya telah dibayar 98 juta dan dianggap sudah lunas. Dengan demikian, maka notaris PPAT
untuk tanah-tanah yang terletak di Gunung Bulu Sarawang dan Jalan Akademis tersebut atas permintaan penghadap si keponakan dan Edi, notaris telah membuat 3 buah akta notaris, yaitu 1 akta jual beli tanah, ya, notaris PPAT nomor 71/1980. Kedua, akta lawan garis miring pelengkap dibuat notaris yang sama tahun 1980. Dan 3, berita acara garis miring penegasan juga dibuat oleh notaris yang sama. Para penyewa toko menjadi heboh setelah mendengar bahwa tanah kawasan Gunung Bulu Sarawang dan Akademis telah dijual oleh anak angkatnya pemilik tanah, ya, si janda tadi, yaitu yang melakukan diduga adalah ponakannya. Para penyewa kemudian bertanya dan menemui si janda untuk meneliti kebenaran atas penjualan tanah dan toko-toko yang disewa tersebut. Si janda yang sudah sangat tua dan sakit-sakitan tersebut menjadi terkejut karena ia sebagai pemilik tidak pernah memberi kuasa kepada si keponakan untuk menjual tanah dan toko-toko di kawasan Gunung Bala Sarawang dan kawasan Akademis tersebut. Untuk itu, maka Nyonya Janda membuat surat pernyataan yang kemudian dilegalisir oleh notaris, yang isinya Nyonya Janda tersebut tidak pernah memberi kuasa kepada si keponakan untuk menjual tanah tersebut. Persoalan jual beli tanah tersebut menjadi heboh karena akta jual belinya ternyata A. tanpa ada akta notaris tentang pengangkatan si keponakan sebagai anak angkatnya si janda. B. tanpa ada surat kuasa dari pemilik tanah, yaitu si janda tadi. C. tanpa ada pembayaran uang sesen pun dari pembeli, yaitu Edi, kepada penjualnya, yaitu si keponakan. Dan D. pemilik tanah dan toko, yaitu si janda, tidak pernah berniat menjual tanah dan toko tersebut. Notaris dan PPAT telah membuat ketiga buah akta tersebut atas permintaan penghadap, yaitu si keponakan maupun Edi. Dan sebagai notaris, ia tidak dapat menolak permintaan penghadap. Notaris PPAT hanya mencatat dan membuatkan akta apa yang diinginkan oleh para penghadap. Persoalan jual beli tanah dan toko ini oleh pemiliknya lalu dilaporkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bersamaan dengan itu telah pula diajukan gugatan perdata dengan tuntutan agar jual beli tanah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal. Demikian pula ketiga buah akta notaris PPAT tersebut adalah tidak sah pula. Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi, ketiga akta notaris PPAT tersebut adalah tidak sah dalam kurung palsu, sehingga jual beli tanah adalah batal. Perkara perdata ini kemudian diajukan pemeriksaan kasasi dan belum ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung ketika ditulis. Sementara perkara perdatanya masih di tingkat kasasi, maka jaksa penuntut umum mengajukan notaris PPAT ke persidangan Pengadilan Negeri sebagai terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang pokoknya sebagai berikut. Dakwaan ke-1 adalah pasal 264 ayat 1 ke 1 KUH pidana, ya, yaitu bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai notaris telah membuat akta otentik palsu. Ya. Akta otentik tersebut mendatangkan kerugian bagi si janda yang merupakan pemilik dari tanah tersebut. Kenapa? Karena di dalam akta tersebut terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya membuat akta otentik dengan mencantumkan keterangan yang tidak benar, yaitu penghadap si keponakan dalam hal ini menurut keterangannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan ibu angkatnya, yaitu si janda tadi. Pada kenyataannya, si janda tidak pernah memberi kuasa atau mewakilkan kepentingannya. Ya. Menghadap, ya, mengaku telah menerima sepenuhnya uang harga tanah tersebut sebanyak 300 juta, padahal dalam kenyataannya jual beli tersebut tidak terjadi pembayaran. Dakwaan kedua adalah mengacu kepada pasal 385 junto 56 KUH pidana,
terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPAT telah membantu atau dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada si keponakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan dengan melawan hukum menjual satu tanah. Terdakwa membuat akta jual beli tanpa adanya surat kuasa dari pemiliknya, yaitu si janda tersebut. Nah, teman-teman semuanya, pemeriksaan ini kemudian berjalan di pengadilan negeri. Ya. Kemudian atas perkara tersebut, teman-teman semuanya, ya, di dalam putusannya, ya, di sini dikatakan tingkat pertama bahwa pertimbangan hakim memutuskan sebagai berikut: menyatakan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwa dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut. Atas putusan bebas di tingkat pengadilan negeri, kemudian jaksa mengajukan upaya hukum di tingkat kasasi dengan mengajukan keberatan-keberatan. Nah, atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian di tingkatan di tingkatan Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, di dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judek faksi dinilai salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dan pemeriksaan persidangan, maka perbuatan material yang didakwakan adalah telah terbukti bahwa setiap perbuatan hukum untuk dan atas nama orang lain, khususnya yang berakibat hukum, harus selalu berdasarkan kuasa tertulis ataupun kuasa lisan, kecuali untuk orang di bawah perwalian atau kuratele berdasarkan putusan pengadilan oleh walinya atau kuratornya. Nah, yang dimaksud dengan kuasa lisan adalah pemberian kuasa secara lisan di hadapan pejabat yang bersangkutan, yang dalam perkara ini di depan terdakwa sendiri, yaitu selaku notaris PPAT. Nah, sehingga putusan akhirnya pada waktu di tingkat Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan pengadilan negeri Ujung Pandang, mengadili sendiri, menyatakan terdakwa notaris PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan pemalsuan surat otentik, menghukum terdakwa dengan putusan penjara selama 10 bulan. Atas putusan ini, Bapak Ali Budiarto, ya, di dalam majalah Hukum Karya Peradilan kemudian mengangkat dan membuat sebuah abstrak hukum, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama orang lain harus didasari adanya kuasa dari orang lain itu. Jadi kalau ada orang berbuat untuk kepentingan hukum orang lain, maka haruslah ada kuasa. Kuasa ini baik berbentuk tertulis ataupun secara lisan, dalam kurung kecuali untuk orang di bawah perwalian atau kuratele yang dilakukan oleh walinya atau kuratornya. Yang dimaksud kuasa lisan adalah pemberian kuasa secara lisan di hadapan pejabat yang bersangkutan, yaitu notaris PPAT sendiri. Adalah bukan wewenang notaris untuk menilai keahli warisan menurut hukum adat. Apalagi notaris tersebut menganggap bahwa seseorang itu adalah anak angkat, dalam kurung tanpa ada bukti apapun, dan berhak untuk dan atas nama ibu angkatnya menjual tanah miliknya tanpa ada kuasa dari pemilik atau yang berhak. Seseorang di hadapan notaris PPAT menyatakan dan mengakui bahwa ia adalah anak angkat yang telah menerima kuasa lisan dari ibu angkatnya untuk menjual tanah milik ibu angkatnya tersebut. Notarisnya, ya, notaris PPAT lalu membuat akta jual beli tanah yang dimaksudkan oleh para pihak tersebut. Kemudian ternyata bahwa pembuatan akta jual beli tersebut isinya adalah tidak benar karena satu, tidak ada bukti kuasa dari pemilik tanah. Dua, tidak ada bukti surat atau akta pengangkatan anak. Tiga, tidak ada pembayaran uang sesen pun dari pihak pembeli kepada penjual tanah. Keempat, jual beli tersebut
merupakan jual beli pura-pura. Perbuatan notaris PPAT yang demikian itu dikualifikasikan sebagai kejahatan pemalsuan akta otentik. Nah, teman-teman semuanya, ini juga menjadi semacam peringatan bagi kita semuanya. Kalau kita kemudian berkaitan dengan hukum, tolonglah ya, jangan pernah membuat akta yang isinya adalah tidak benar. Kalau memang jual beli, katakan jual beli. Kalau memang anak angkat, mana buktinya? Kalau memang dia itu mendapatkan kuasa, apa buktinya? Karena kalau nanti sudah terlanjur dilakukan dan kemudian menimbulkan masalah hukum, itu menjadi sebuah beban baru yang sulit untuk dipikul. Demikian teman-teman semuanya, hari ini dengan judul pemalsuan akta otentik kasus notaris PPAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.